Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dengan NIM D10512111048. Saya dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengolahan limbah industri minuman ringan. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengolahan limbah industri minuman ringan berdasarkan karakteristik dan kandungan limbah cair industri minuman ringan seperti kadar BOD dan COD, serta melakukan perbaikan dengan metode problem solving PDCA, serta untuk menurunkan dan menjaga kadar BOD dan COD pada air limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Limbah industri minuman ringan itu merupakan sisa atau material yang dihasilkan selama proses produksi minuman ringan, seperti air bersoda atau minuman berkarbonasi yang dapat mencakup bahan kimia, air limbah, atau sisa produksi lainnya. Industri minuman ringan menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan organik seperti gula, glukosa, dan sirup. Industri minuman ringan ini termasuk minuman isotonik yang dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan karena menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti COD dan TSS dalam konsentrasi tinggi sehingga dapat menyebabkan lingkungan tercemar dan merusak ekosistem serta mengurangi kualitas air dan sumber daya alam. Pada kali ini, metode yang digunakan dalam pengolahan limbah industri minuman ringan ini yaitu metode problem solving PDCA yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Selanjutnya TUTA yaitu tujuan langkah tindakan alat yang memiliki pendekatan yang serupa. Pada penelitian terdahulu ini, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hasti Supriyateng tahun 2019 dengan judul pengolahan limbah cair pembuatan minuman ringan dengan reaktor semi aerobik TCPS, reaktor anaerobik 2 tahap. Dalam penelitian ini memuat kandungan COD mulai dari 6.000 mg per liter hingga 15.000 mg per liter dengan debit sebesar 10 meter kubik per hari hingga 100 meter kubik per hari. Penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap dalam 2 tahun. Yang tahun pertama penelitian adalah proses semi aerobik dan anaerobik. Kemudian untuk tahun kedua yaitu penelitian proses aerobik, proses semi aerobik, proses anaerobik, dan proses aerobik. Pada proses ini memuat dalam dua waktu ya. Pertama proses HRT 12 jam pada putaran pertama menghasilkan konsentrasi COD 12 mg per liter hingga 8,765 mg per liter yang langsung dimasukkan ke dalam reaktor aerob 1 dan keluar menjadi 4,640 mg per liter dan kemudian memasuki lagi pada reaktor aerob kedua dan keluar dengan COD senilai 1,380 mg per liter. Jadi, persentase penurunan total dari COD ini sebesar 88,5%. Selanjutnya, pada proses HRT 18 jam pada putaran pertama menghasilkan konsentrasi COD sebesar 12.000 mg hingga 8,665 mg per liter memasuki reaktor anaerob 1 dan keluar dengan angka 4,125 mg per liter dan memasuki anaerob 2 keluar dengan COD sebesar 965 mg per liter. Dapat disimpulkan persentase total COD yang keluar yaitu mencapai 91,95%. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu oleh Hendra Permana pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Metode Plan Do Check Action atau PDCA TUTA untuk pengolahan limbah industri dari parameter check set harian WWT selama 30 hari. Ditemukan 2 kali parameter COD lebih tinggi dari spesifikasi yaitu besar dari 100 mg per liter. Sedangkan parameter lain seperti BOD atau TSS, pH, kandungan minyak, serta lemak masih dalam spesifikasi. Dari hasil pengamatan di bulan November 2019 tersebut, selama 30 hari ada 2 hari atau sekitar 6,7% efluen limbah cair dari industri minuman ringan ini memiliki kadar COD yang masih melebihi baku mutu pemerintah. Ini menunjukkan adanya permasalahan pada WWT yang harus diselesaikan. Penyelesaian ini menggunakan metode PDCA atau 7 langkah 7 alas dosa. Selanjutnya, karakteristik limbah industri minuman ringan ini terbagi menjadi 3 yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologis. Pada karakteristik fisik meliputi kekeruhan, warna, suhu, dan daya hantar listrik.
Sedangkan pada kimia meliputi pH, BOD, COD, TSE, serta minyak dan lemak. Sedangkan pada karakteristik biologis, pada industri minuman ringan ini mengandung mikroorganisme dan zat-zat organik yang berasal dari sisa-sisa produksi. Selanjutnya, penerapan metode problem solving PDCA TUTA dalam pengolahan limbah industri. Jadi pada metode ini menggunakan 7 langkah. Yang pertama, identifikasi tema dan masalah. Yang kedua, menentukan akar penyebab. Yang ketiga, menentukan rencana perbaikan staging final inlet blower. Yang keempat, melaksanakan perbaikan. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Keenam, standarisasi, dan terakhir rencana berikutnya. Jadi analisis hasil pengolahan limbah industri minuman ringan dengan metode teknologi wastewater treatment atau WWTT ini secara anaerobik, yaitu dimulai dari beberapa langkah, antara lain yang pertama, proses dimulai dengan mengumpulkan limbah dari pabrik minuman ringan, kemudian dialirkan ke tangki reaktor anaerobik yang memiliki lingkungan tanpa udara. Selanjutnya, di dalam tangki reaktor anaerobik tersebut, mikroorganisme khusus seperti bakteri anaerob mulai menguraikan bahan organik dalam limbah tanpa menggunakan oksigen. Ini termasuk dalam karbon dioksida dan gas metana. Selanjutnya, pengolahan aerobik melibatkan penggunaan materi aerob yang memerlukan oksigen untuk menguraikan sisa-sisa organik yang masih ada. Pada tahap ini, air limbah diperlakukan dengan menggunakan oksigen yang membantu menghilangkan zat terlarut dan senyawa kimia lainnya. Yang keempat, selama seluruh proses pengawasan dan pengukuran parameter kualitas air dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas pengolahan limbah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.